Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Herianto dengan NPM 234110014 dari Prodi Manajemen dengan kelas Manajemen 23C. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perilaku SDM. Perilaku sumber daya manusia atau biasa yang disebut SDM merupakan aspek penting dalam keberhasilan perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang pentingnya perilaku SDM dalam slide berikutnya. Model perilaku organisasi. Deskripsi. Model perilaku organisasi merupakan kerangka kerja untuk memahami perilaku karyawan di tempat kerja. Melalui model ini, manajer dapat mengidentifikasi dan mengelola perilaku yang mendukung tujuan organisasi. Penerapan. Pengetahuan mendalam mengenai model teoritis yang berbeda dapat membantu manajer dalam merencanakan strategi, motivasi, dan pengembangan karyawan. Manfaat. Penerapan model-model ini dapat membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja karyawan. Penilaian kerja. Di dalam penilaian kerja terdapat 3 poin penting penilaian. Yang pertama, tentukan kriteria penilaian yang relevan dengan peran dan tanggung jawab karyawan. Kedua, komunikasi feedback. Rutin memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu karyawan memahami area-area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, identifikasi pengembangan. Identifikasi kesempatan pengembangan dan dukungan yang dibutuhkan oleh karyawan. Pentingnya perusahaan yang sehat. 1. Daya tarik karyawan. Budaya perusahaan yang sehat dapat menjadi faktor penentu dalam menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik. Keseimbangan kerja. Budaya yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan. Ketiga, inovasi dan kolaborasi. Budaya yang mendorong inovasi dan kolaborasi akan menciptakan lingkungan yang dinamis dan berkembang. Penerapan etika kerja. Manfaat etika kerja. Penerapan etika kerja membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan berintegritas. Pengaruh positif. Eksistensi etika kerja di seluruh organisasi dapat memengaruhi persepsi dan reputasi perusahaan. Pengembangan tim. Etika kerja yang kuat membentuk fondasi bagi pembentukan tim yang solid dan saling mendukung. Pelatihan dan pengembangan. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan kebutuhan individu karyawan. Pelatihan berkelanjutan. Memperbarui dan menyesuaikan program pelatihan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Tinjau hasil. Lakukan tinjauan terhadap hasil dan program pelatihan untuk mengukur dampaknya terhadap kinerja karyawan. Kelompok kerja singkat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Mengidentifikasikan tujuan. Tentukan tujuan dan sasaran kelompok kerja dengan jelas. 2. Pembagian tugas. Bagikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan kekuatan individu dalam kelompok. 3. Kolaborasi efektif. Mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan kelompok. Keempat, evaluasi kerja. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kelompok untuk memastikan pencapaian tujuan. Dampak kesehatan mental. Dampak kesehatan mental pada produktivitas, keseimbangan kerja, dan kesehatan mental. Jadi, yang tadi saya jelaskan adalah pengertian dari
perilaku SDM. Jika terdapat beberapa penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.